Pengeroyokan satu pria ini berlangsung di Kampung Tembudan, Batu Putih, Kabupaten Berau pada Minggu 2 Juli 2023 malam. Korban terkapar di aspal setelah dipukul menggunakan kayu. Bahkan salah satu warga masih memukulnya meski korban sudah terkapar. Kasih Humas Polres Berau Ibtu Suradi menyatakan korban ini bernama Laude Arsan warga Kutai Timur. Laude dikeroyok karena diduga hendak berbuat kejahatan. Belakangan terungkap Laude mengalami depresi usai dipecat dari tempatnya bekerja. Penganiayaan terhadap korban ini saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Untuk saudara LA ini, dia dalam keadaan depresi ya, setelah dilakukan PHK oleh sebuah perusahaan. Mereka si korban ini depresi. Yang memicu kemarahan warga itu bahwa korban ini pada saat disampaikan bahwa taksi sudah menunggu oleh si penjaga penginapan, namun ternyata si penjaga penginapan ini malah ditahan di kamar saudara LA ini. Ditahan, dikunci dari dalam, kemudian teriak minta tolong. Berdatangan warga yang menginap di situ, juga warga sekitar. 3 pelaku pengeroyokan sudah ditangkap dan diproses secara hukum. Sementara Laude masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah di Tanjung Redep. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Evakuasi korban tenggelam di Sungai Mahakam kawasan Separi Tenggarong seberang Kutai Kartanegara ini dilakukan tim SAR gabungan Kamis pagi. Dari identifikasi awal diketahui korban adalah Andre Febriman, warga setempat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Melkianus Kota menyatakan korban ditemukan berjarak 400 meter dari lokasi tenggelam. Setelahnya, jasad pria itu dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Parikesit Tenggarong. Andre Febriman dilaporkan tenggelam di sungai setelah perahu yang ditumpanginya terbalik. Korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk lokasi penemuan yaitu kurang lebih sekitar 400 meter dari TKP menuju arah hilir. Dan korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun nama korban yaitu Andre Febrian, umur 35 tahun. Dan dengan ditemukannya korban, maka pelaksanaan operasi SAR kami nyatakan selesai dan kami usulkan untuk ditutup. Evakuasi juga dilakukan tim SAR di kawasan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara. Korban tewas yang ditemukan bernama Nurdin, warga setempat. Korban tenggelam setelah perahu yang ditumpangi bersama 3 rekannya tenggelam akibat tertabrak tongkang. 2 orang selamat dan 1 lainnya masih dalam pencarian. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Kebakaran di Jalan Milono, Kelurahan Bugis, Samarinda masih diselidiki polisi hingga Kamis siang. Sejauh ini polisi belum mendapatkan kepastian penyebab kejadiannya. Akan tetapi dari data awal bahwa api mulai berkobar dari bagian depan salah satu rumah. Tadi berdasarkan penyelidikan sementara dan berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan maupun korban dari TKP kebakaran, pada saat kebakaran terjadi itu korban sedang berada di belakang dapur sedang memandikan anaknya. Tiba-tiba di bagian depan muncul api. Tapi untuk
penyebab kebakaran lebih lanjutnya akan kami selidiki penyebab kebakarannya. Dan di rumah tersebut terdiri dari 5 kakak dalam satu rumah yang kayu itu. Ada 5 kakak, rumahnya disekat-sekat. Sementara Dinas Pemadam Kebakaran terkendala oleh jalan yang sempit. Mereka harus menyambung selang hingga 450 meter untuk bisa menjangkau titik api. Jauhnya jarak titik api disebut turut mempengaruhi fungsi penyiraman. Agar situasi serupa tidak terjadi, mereka mengusulkan untuk pemasangan hidran di kawasan tersebut. Kebakarannya menghanguskan 2 rumah, terdampak 3. Cuman lokasi berbukit-bukit, jalanan sempit, kemudian minim sumber air. Tadi anggota kami sempat menggelar itu sekitar 15 roll, panjang keseluruhan sekitar 450 meter. 450 meter Pak ya? Artinya ini roll yang terpanjang pernah dikeluarkan atau bagaimana Pak? Sepertinya ini yang terpanjang. Karena mobil tidak bisa masuk sampai lokasi. Kebakaran di Milono ini menghanguskan 2 bangunan rumah tunggal dan 3 lainnya terdampak. Selain itu, 1 sepeda motor juga ikut menjadi korban. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemadaman ini dilakukan petugas dan relawan pemadam kebakaran di Samarinda. Gotong royong antara petugas dan relawan menjadi pemandangan yang lazim. Para relawan turut berjibaku semata untuk membantu warga yang tertimpa musibah. Camat Samarinda Kota yang melihat langsung kejadian ini meminta warga agar meningkatkan kewaspadaan. Warga diimbau tidak lupa mencabut atau mematikan aliran listrik saat akan tidur atau berpergian. Di Samarinda Kota ini memang rawan akan bencana kebakaran. Kami juga selalu menghimbau jangan sampai kalau kepergian itu lupa akan mungkin mematikan kompor, ya kan mungkin listrik-listrik yang masih dicucuk belum dicabut ya, tapi kami selalu menghimbau ya jangan sampai terjadi musibah kebakaran. Tetapi semua ini kan tidak diinginkan, tapi bagaimana preventif kita supaya menjaga ya. Meski kebakaran ini tidak menelan korban jiwa, namun 20 jiwa kehilangan tempat berteduh. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.